Hello, good afternoon. My name is Elsiana. I am from kelas Akunting D. Di sini saya akan membacakan materi tentang simple past tense. Langsung saja saya akan membacakan. Simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang telah terjadi di masa lampau dan selalu selesai atau berakhirnya di masa lampau saja. Jadi, past tense digunakan apabila kamu bercerita di masa sekarang tentang aktivitas masa lalu. Definisi dalam bahasa Inggris, simple past tense, were also called past simple or present showcation that occurred and was complete at a particular time is the past. Ciri-ciri simple past. Pertama itu, pada simple past tense, verb yang digunakan selalu bentuk kedua untuk menandakan aktivitas yang terjadi di masa lampau atau menggunakan to be was atau were. Yang kedua, menggunakan time sinyal. Bentuk lampau seperti last night, yesterday. Yang ketiga, memakai kata kerja regular dan irregular. Rumus simple past tense yaitu pada kalimat nominal bagian predikat atau akan diisi oleh to be was atau were sebagai bentuk lampau. To be setara dengan I'm dan are dari simple present tense. Adapun rumus kalimat nominal dalam simple past itu, yang pertama itu di sini subjek. Subjek itu terdiri dari I, he, she, it, singular subject, you, they, we, plural subject. Dan selanjutnya itu predikat atau non pair atau juga to be. Di sini terdiri dari was dan were. Ada juga complement. Complement itu terdiri dari noun atau kata benda. Yang selanjutnya itu adjektif atau kata sifat. Yang selanjutnya adverb atau kata keterangan. Terlihat dari tabel yang ada saya baca di sini, di atas adalah susunan untuk rumus dalam bentuk kalimat positif. Let me tell you the complete formula. Di sini ada subjek, to be atau was, were, dan setelah disambung dengan complement. Selanjutnya subjek, to be, was, were, not, dan complement. Yang selanjutnya itu to be, was, were, subjek, complement. Tabel di atas adalah susunan untuk rumus dalam bentuk kalimat positif. Let me tell you the complete formula. Kalimat negatif yaitu ada subjek, to be, was, were, and complement. Terus kalimat negatif ada subjek, to be, was, were, not, dan complement. Dan ada juga kalimat tanya di sini ada to be, were, subject, and complete. Contohnya adalah sebagai berikut. Kalimat tanya yaitu I was a teacher, yang artinya aku dulu seorang guru. Selanjutnya she was fat, yang artinya dia dulu gemuk. Selanjutnya we were a doctor, yang artinya kita dulu adalah seorang dokter. Selanjutnya they were rich, dulu, yang artinya dulu mereka kaya. Selanjutnya kalimat negatif. I was not fat, artinya aku dulu tidak gemuk. Selanjutnya she was not sick yesterday, yang artinya dia tidak sakit kemarin. Selanjutnya we were not tired, yang artinya kita tidak capek kemarin. Selanjutnya they were not a bad kid,
yang artinya mereka dulu bukan anak yang nakal. Selanjutnya kalimat tanya. Was she so busy? Yang artinya apakah dulu dia sangat sibuk? Selanjutnya was Intan happy to work where? Yang artinya apakah dulu Intan senang bekerja di sini? Selanjutnya were they happy to work where? Yang artinya apakah dulu mereka senang bekerja di sini? Selanjutnya were you late to come to the official? Yang artinya apakah dulu kamu terlambat datang ke kantor? Selanjutnya itu verbal simple past tense. Kata kerja pada tense terdiri dari 3 bentuk, yaitu verb 1, verb 2, verb 3. Dalam hal ini, sebagai kalimat simple past tense, yang akan mengisi posisi predikat adalah verb 2 atau kata kerja kedua. Artinya, kata kerja ini untuk sudah bukan lagi yang dasar, alias sudah berubah bentuk karena dipengaruhi oleh waktu atau lampau. Namun kabar baiknya adalah kata kerja dalam verbal simple past tense tidak dipengaruhi oleh subjek. Jadi, apapun subjeknya, bentuk verb akan tetap sama. Berikut ini merupakan rumus verbal simple past tense. Kalimat tanya yaitu ada subjek, kata kerja kedua, dan komplement. Rumus di atas hanya berlaku untuk kalimat positif saja. Jika ingin menggunakan kalimat negatif atau kalimat tanya, rumusnya sebagai berikut. Kalimat tanya, subjek ada did, not, terus kata kerja pertama. Terus kalimat kedua, kalimat tanya ada did, subjek, dan kata kerja pertama. Jadi, ada satu hal yang perlu kita ketahui saat menggunakan rumus simple past tense untuk bentuk kalimat negatif dan kalimat tanya, maka kata kerja akan kembali ke dasar karena di sana sudah tertera did atau did not dalam kurung that did sebagai bentuk kelampau dari do dan does. Berikut ini contoh kalimat verbal simple past tense. Kalimat positif yaitu the nurse went to the hospital yesterday, yang artinya suster itu pergi ke rumah sakit kemarin. Kalimat negatif, the nurse did go to the hospital yesterday, yang artinya suster itu tidak pergi ke rumah sakit kemarin. Kalimat tanya, did the nurse go to the hospital yesterday? Apakah suster itu pergi ke rumah sakit kemarin? Selanjutnya itu regular verb dan kata kerja reguler dan kata kerja irregular. Dalam bahasa Inggris terdapat 2 jenis perubahan kata kerja berdasarkan waktu, yaitu kata kerja reguler yang artinya kata kerja beraturan dan kata kerja irregular yang artinya itu kata kerja tidak beraturan. Untuk menguasai semua bentuk dan jenis kata kerja ini memang tidak mudah. Kamu perlu latihan secara fokus dan rutin agar tidak mudah hilang dari ingatanmu. Kata kerja reguler. Pada kata kerja ini, setiap kata kerja selalu ditambahkan akhiran ed, d, atau ied setelah kata kerja dasar atau kata kerja bentuk pertama. Namun kamu perlu perhatikan berapa aturan ini ya. Jika kata kerjanya berakhiran e, tambahkan saja d. Misalnya simple past tense dari move menjadi moved. Jika kata kerjanya berakhiran konsonan, tambahkan saja ed. Misalnya dari dub menjadi dubbed. Untuk kata kerja yang berakhiran y biasanya berubah menjadi i jika mengikuti konsonan, lalu tambahkan ed. Misalnya, dari cry menjadi cried.
Di sini ada bentuk tabel. Di sini ada infinitive. Ada infinitive terdiri dari to move, to dub, to cry. Terus ada past tense a pyramid. A pyramid yang terdiri dari move, dubet, cried. Selanjutnya ada past tense negatif yang terdiri dari did move, did dub, did cry. Selanjutnya ada past tense interrogatif yang terdiri dari did subject look, did subject dub, did subject dan cry. Contoh dari kata kerja reguler. Di sini ada she moved to the other division, yang artinya dia pindah ke divisi lain. Selanjutnya, I did dub a banana peel into the trash, yang artinya aku tidak membuang kulit pisang ke tempat sampah. Selanjutnya, did the baby cry last night, yang artinya apakah bayi itu menangis tadi malam. Yang kedua yaitu kata kerja irregular. Sesuai dengan artinya, yaitu kata kerja tidak beraturan. Maka kata kerja ini berubah dari bentuk kata kerja pertama, namun irregular verb pun terbagi menjadi 3 jenis. Kamu dapat membedakan dengan melihat tabel ini, dan saya akan membacakannya. Di sini kata kerja 1 terdiri dari do, fall, bite, break, cause. Kata kerja 2 itu terdiri dari did, feel, beat, broke, cause. Kata kerja ketiga terdiri dari don't, fallen, beaten, broken, caused. Artinya, dan di sini ada tabel terakhir itu yang artinya melakukan, menjatuhkan, menggigit, merusak, dan memilih. Meskipun bentuknya tidak berubah, namun ada beberapa kata kerja yang pengucapannya berbeda. Sebagai contoh, untuk kata read, jika digunakan sebagai kata kerja pertama, maka pronunciation-nya adalah read, right. Sedangkan jika digunakan sebagai kata kerja kedua dan kata kerja ketiga, maka cara pengucapannya akan berubah menjadi read. Begitu. Dan di sini ada kata kerja dengan kata kerja kedua dan kata kerja ketiga. Bentuknya sama namun berbeda dengan kata kerja pertama. Di sini kata kerja pertama ada keep, say, fin, bring, lear. Kata kerja kedua itu ada keep, say, found, brought, dan lear. Kata kerja ketiga yaitu ada keep, said, found, brought, lead, dan yang artinya menyimpan, mengatakan, menemukan, membawa, dan mempelajari. Ada juga kata kerja irregular dalam past tense. Di sini ada infinitive yang terdiri dari fall, heard, keep. Ada juga past tense feel yang terdiri dari feel, heard, keep. Ada juga negatif, di sini terdiri dari did, fall, did, tour, did, keep. Dan ada past tense interrogative yang terdiri dari did, subject, fall, did, subject, heard, did, subject, keep. Contoh kalimat yang digunakan kata kerja tak beraturan sebagai berikut. She fell off the bike yesterday. Dia jatuh dari sepeda kemarin, itu artinya. Selanjutnya, they did hurt the cat last night, yang artinya mereka tidak menyakiti kucing itu tadi malam. Selanjutnya itu did she keep the money last week, yang artinya apakah dia menyimpan uang itu minggu lalu. Dan ada juga di sini adalah fungsi dari simple past tense. Saya akan membacakannya. Yang pertama itu menjelaskan aktivitas yang biasanya dilakukan di masa lampau. Kamu pasti pernah menceritakan tentang kebiasaan yang sering dilakukan di masa lampau. Contohnya, yaitu di sini ada when as is senior high school. I went to school at 7
jam 7. Ketika duduk di bangku SMA, saya berangkat ke sekolah pukul 7 pagi. Selanjutnya, yaitu yang kedua, menjelaskan kejadian di masa lampau dan telah selesai saat itu juga. Contohnya, I was sick 2 days ago. Saya sakit pada 2 hari yang lalu. Yang ketiga, menjelaskan kejadian di masa lampau dalam waktu yang pasti. Yang artinya, tenses ini berfungsi untuk menunjukkan kejadian pada waktu yang spesifik. Pada akhir kalimat, kamu dapat melengkapinya dengan keterangan waktu. Contohnya, she hit her boyfriend last night, yang artinya dia memukul pasangannya tadi malam. Yang keempat, itu menjelaskan perasaan atau emosi yang terjadi di waktu lampau. Sama seperti simple present tense, tes yang satu ini juga dapat digunakan untuk express the feeling or emotion. Namun tentu kata kerja yang digunakan akan berbentuk kata kerja lampau. Contohnya, Bambang was happy to see his girlfriend, yang artinya Bambang senang karena telah melihat pasangannya. Yang kelima, menjelaskan kejadian yang menjadi kebiasaan pada masa lampau namun sudah tidak lagi dilakukan. Pada kalimat ini, di bagian akhir kamu dapat menambahkan pernyataan bahwa sekarang sudah tidak lagi melakukan kebiasaan yang sama. Nah, untuk kalimat yang satu ini kamu bisa gunakan kata kerja used to. Contohnya, I used to love him, but not anymore. Yang artinya, dulu aku mencintainya, tapi sekarang tidak lagi. Baiklah, hanya itu penjelasan dari saya. Terima kasih.